Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akash Abdurrahman dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat ekonomi Islam yang saya pelajari selama 1 semester ini dengan Bapak dosen, yaitu Bapak Ahmad Zainal Arifin, ME. Jadi di dalam video ini teman-teman itu izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah filsafat ekonomi yang saya pelajari dalam 1 semester ini. Jadi dalam video ini itu kita akan menjelajahi berbagai konsep dalam ilmu ekonomi yang berkembang dari masa ke masa, serta landasan filosofis dan metodologi ekonomi Islam. Jadi di dalam materi yang saya akan sampaikan ini itu mencakup ada 14 poin utama yang saling terkait dengan contoh-contoh konkret sejarah lahirnya teori pada beberapa poin dan pengaruhnya terhadap nilai ekonomi di Indonesia. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu ada fisiokratisme, ekonomi harmoni dengan alam. Nah, jadi fisiokratisme ini adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi dari abad ke-18, menekankan bahwa kekayaan suatu negara berasal dari pertanian. Para fisiokrat percaya bahwa alam adalah sumber utama dari segala kekayaan dan bahwa ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar selaras dengan hukum-hukum alam. Seperti contohnya yang pertama itu ada kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong praktik pertanian organik dan berkelanjutan. Itu mencerminkan prinsip-prinsip fisiokratisme. Ini juga menguatkan nilai ekonomi agraris Indonesia dan mendorong kemandirian pangan nasional, seperti itu. Lalu yang kedua ada tokoh Adam Smith, yaitu tentang ekonomi, simpati dan pasar. Nah, untuk fotonya Adam Smith aku taruh di sini ya. Nah, jadi Adam Smith itu dikenal sebagai bapak ekonomi modern dalam karyanya yaitu The Wealth of Nations pada tahun 1776, menyoroti tentang pentingnya pasar bebas dan invisible hand yang mengarahkan efisiensi ekonomi. Teori ini lahir di masa revolusi industri di Inggris, di mana terdapat perubahan besar dalam produksi dan distribusi barang. Namun dalam The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759, Smith juga menekankan simpati sebagai fondasi etika dalam masyarakat. Seperti contohnya itu ada program CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat mencerminkan prinsip simpati yang diusulkan oleh Smith. Ini membantu menciptakan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Indonesia. Lalu yang ketiga ada tokoh yaitu John Stuart Mill, prinsip kegunaan, produksi dan stagnasi ekonomi. Untuk fotonya aku taruh di sini lagi aja, di sini ya. Lalu jadi John Stuart Mill itu mengembangkan teori utilitarianisme yang menekankan pada prinsip kegunaan, di mana tindakan dianggap benar jika mereka mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Jadi teori ini lahir dari karya tentang bukunya yaitu Utilitarianism pada tahun 1863. Jadi di mana Mill memperluas pandangan Jeremy Bentham. Mill juga mengembangkan pandangannya tentang produksi dan distribusi dalam karya. Itu ada Principles of Political Economy pada tahun 1848. Nah, di mana ia memperingatkan tentang
kemungkinan stagnasi ekonomi jika distribusi kekayaan tidak adil. Contohnya itu ada kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi pendidikan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat luas, mencerminkan prinsip tadi nilai dari John Stuart Mill ini. Selain itu juga Mill mengingatkan tentang kemungkinan stagnasi ekonomi yang dapat terjadi jika distribusi kekayaan tidak adil. Sebuah isu yang juga relevan di Indonesia yang tengah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu yang keempat itu ada Karl Marx, tokoh Karl Marx, tentang ironi kerja sebagai pencipta nilai ekonomi. Fotonya aku taruh di sini ya guys. Jadi Karl Marx itu mengkritik kapitalisme dengan menyoroti ironi bahwa pekerja yang menciptakan nilai melalui kerja mereka seringkali juga mendapatkan upah yang tidak setara gitu dengan nilai yang mereka ciptakan. Jadi teori ini lahir dari karya Karl Marx yang terkenal yaitu Das Kapital pada tahun 1867. Nah, di mana Karl Marx ini menganalisis hubungan antara tenaga kerja dan nilai dalam sistem kapitalis. Sebagai contoh, ada dalam industri tekstil di Indonesia. Banyak itu kan pekerja yang mendapatkan upah minimum sementara nilai barang yang mereka produksi itu banyak, itu sangat tinggi. Nah, ini tuh mencerminkan teori nilai kerja dan alienasi yang diusulkan sama Karl Marx tadi. Nah, hal ini menginspirasi gerakan buruh dan serikat pekerja di Indonesia untuk memperjuangkan upah yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima itu ada tokoh Simone de Sismonde. Buat fotonya aku taruh sini ya guys. Itu tentang ekonomi sosial dan rasionalitasnya. Jadi Simone de Sismonde ini mengkritik ekonomi klasik yang terlalu fokus pada produksi tanpa memperhatikan distribusi, seperti itu. Terus teorinya juga berkembang dari pengamatannya terhadap efek buruk dari revolusi industri di Eropa yang ditulis dalam karyanya yaitu Nouveaux Principes de Economie Politique. Nah, susah ya guys namanya, itu nama-nama itulah Eropa lah gitu. Itu pada tahun 1819. Nah, dia itu mengadvokasi ekonomi sosial yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam distribusi. Contohnya itu seperti program bantuan sosial, seperti distribusi makanan gratis untuk masyarakat miskin di Indonesia. Nah, ini tuh mencerminkan prinsip ekonomi sosial yang diusulkan sama Sismonde tadi. Ini juga membantu gitu kan mengurangi kemiskinan dan kayak meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu di Indonesia, seperti itu. Lalu yang keenam itu ada ekonomi Islam sebagai ilmu. Nah, ekonomi Islam itu adalah ilmu yang memadukan gitu prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran Islam. Ini mencakup seperti zakat, larangan riba, dan yang ketiga itu prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Terus contohnya itu ada di sistem perbankan syariah di Indonesia yang tidak mengenakan bunga, tetapi menggunakan skema bagi hasil, mencerminkan prinsip ekonomi Islam. Nah, itu mendukung nilai-nilai keadilan dan inklusi gitu keuangan di Indonesia, terutama itu bagi masyarakat yang lebih memilih sistem keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti itu. Lalu yang ketujuh itu ada metodologi ekonomi Islam tentang pendekatan islamisasi ilmu ekonomi. Nah, islamisasi ilmu ekonomi itu tuh upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam teori dan praktik ekonomi. Nah, seperti contohnya itu penelitian yang mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti model pembiayaan mikro syariah, ya kan itu mencerminkan kan gitu tentang tadi islamisasi ilmu ekonomi itu. Lalu di Indonesia juga pendekatan ini tuh membantu gitu menciptakan solusi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mayoritas masyarakat yaitu Islam kan, dan memperkuat juga stabilitas sosial dan ekonomi. Lalu yang kedelapan itu ada metodologi ekonomi Islam tentang kriteria melahirkan teori ekonomi. Nah, untuk melahirkan teori ekonomi dalam konteks Islam ada beberapa kriteria utama nih yang harus dipenuhi.
Nah, contohnya itu teori ekonomi yang dikembangkan itu harus selaras dengan prinsip syariah dan mempromosikan keadilan sosial. Teori zakat yang mengatur distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan itu contoh yang konkret gitu dari teori ekonomi yang ini tuh. Nah, itu juga udah sesuai dengan tadi contoh yang tadi itu udah sesuai lah dengan teori ekonomi yang tadi saya jelaskan tersebut. Nah, di Indonesia juga gitu penerapan zakat itu membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial seperti itu. Yang kesembilan itu ada etika dan nilai-nilai ekonomi. Nah, jadi dalam konteks ekonomi itu etika dan nilai-nilai itu memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan ekonomi yang dikembangkan di setiap negaranya gitu. Seperti contohnya ada itu perusahaan yang menerapkan prinsip fair trade dalam perdagangan internasional, menunjukkan itu tuh menunjukkan komitmen pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial seperti itu. Di Indonesia penerapan etika bisnis membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi. Lalu yang ke-10 itu ada landasan filosofi sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Nah, sistem ekonomi Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba. Nah, sebagai contoh itu larangan riba. Nah, dalam sistem ekonomi Islam berupaya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan kapitalisme yang menekankan pada kepemilikan pribadi dan keuntungan. Nah, di Indonesia penerapan prinsip ini membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Lalu yang ke-11 ada filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, produksi harus memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Konsumsi juga harus bersifat moderat dan tidak berlebihan, dan distribusinya juga harus adil. Contohnya, kebijakan pertanian berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan mencerminkan filsafat ini. Nah, di Indonesia itu hal ini membantu menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Lalu ada yang ke-12 itu ada filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori harga. Nah, pasar dalam ekonomi Islam diharapkan berfungsi adil dan transparan, diatur oleh mekanisme harga yang mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi. Contohnya itu kayak pasar tradisional yang diatur berdasarkan nilai kejujuran dan transparansi dalam penetapan harga yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, di Indonesia ini tuh mendukung pasar yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh konsumen. Nah, jadi konsep tadi ini tuh kayak mendukung pasar gitu, jadi lebih adil. Jadi konsumen juga percaya gitu sama pasar tersebut. Lalu yang ke-13 itu ada ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu mencakup analisis kritis terhadap konsep-konsep dasar, metode, dan asumsi ilmu pengetahuan. Nah, contohnya nih, penelitian tentang metodologi ilmiah gitu yang mengkritisi validitas dan reliabilitas. Nah, metode penelitian menunjukkan ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, di Indonesia ini tuh membantu gitu memastikan bahwa penelitian ekonomi itu dilakukan dengan cara yang ilmiah dan dapat diandalkan. Lalu yang ke-14 yang terakhir itu ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, sebenarnya tuh materi tadi filsafat ilmu sama yang ini tuh yang epistemologi, ontologi, dan aksiologi itu sebenarnya materi yang pertama sih yang saya dapat gitu dari dosen. Namun dari kesemuanya gitu kan, dari ke-14 itu tuh kenapa ini saya diposisikan di paling akhir supaya sebagai ini tuh kayak penjelas gitu dari yang atas-atas tadi gitu. Nah, ini kan tadi kita membahas tentang epistemologi nih. Nah, epistemologi itu membahas tentang asal usul dan validitas pengetahuan. Nah, terus juga ada ontologi nih. Ontologi itu studi tentang keberadaan dan realitas. Lalu ada juga itu aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai.
termasuk nilai moral dan estetika. Nah, contohnya itu dalam ekonomi, epistemologi itu membantu memahami bagaimana data ekonomi dikumpulkan dan dianalisis. Nah, lalu untuk ontologi itu bisa membantu mendefinisikan konsep seperti kesejahteraan, dan untuk aksiologi itu dapat membantu mengevaluasi kebijakan ekonomi dari perspektif etika. Nah, di Indonesia ini penting untuk mengembangkan sebuah kebijakan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu kan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Jadi selama ini yang saya dapatkan dari Bapak dosen Bapak Ahmad Zainal Arifin selama 1 semester ini di perkuliahan filsafat ekonomi Islam itu alhamdulillah sebanyak ini gitu. Jadi semoga dengan ilmu yang saya dapatkan ini bisa membantu teman-teman gitu dalam mendalami dan dalam mendalami dan mempelajari gitu tentang filsafat ekonomi Islam. Terima kasih semuanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.